Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 112. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode 111 diceritakan, malam itu di rumahnya, Andi mendapat telepon dari Alex untuk datang ke perusahaan esok hari karena ada meeting jam 11 siang. Hal ini cukup sedikit mengganggu Andi karena Andi baru hari ini bekerja di perusahaan baru. Namun Andi kemudian berpikir bahwa besok harus meminta izin kepada Pak Dimas. Andi cukup yakin Pak Dimas akan memberikan izin kepadanya, karena Pak Dimas terlihat cukup baik di mata Andi walaupun ini baru hari pertamanya bekerja. Baik rekan-rekan, mari kita lanjutkan ceritanya. Namun like dan subscribe dulu ya. Malam itu Andi kemudian terlihat berbicara dengan Rita yang saat ini masih bekerja di Lintas Korporasi. Lintas Korporasi adalah salah satu perusahaan yang dipimpin oleh Alex. Ya, di perusahaan tersebut Alex menduduki posisi sebagai direktur utama dan juga salah satu komisaris. Sedangkan Andi menduduki jabatan sebagai komisaris utama dan Lisa juga termasuk salah satu dari 3 komisaris perusahaan. Malam itu Andi terlibat pembicaraan dengan Rita. "Rit, bagaimana kerjamu di sana, Rit? Apakah lancar, Rit? Kalau ada masalah infokan saja sama Mas Andi, Rit. Nanti Mas Andi sampaikan pada salah satu teman di sana. Mas Andi kan punya teman yang kerja di sana, Rit. Jadi siapa tahu dia bisa bantu kamu kalau kamu mendapatkan masalah di perusahaan itu." Mendapatkan penawaran seperti ini membuat Rita tersenyum. Hal tersebut karena Rita melihat beberapa hal yang aneh terhadap diri Andi. Andi yang selama ini sederhana dan dikenalnya hanya bekerja sebagai seorang cleaning service dengan gaji yang bisa ditebak. Namun ternyata Andi mampu membeli sebuah rumah yang kini menjadi tempat kosnya tersebut. Bahkan Wawan yang menjadi manajer dan memiliki mobil mewah. Wawan terlihat begitu menghormati dan menghargai Andi. Ditambah Andi saat ini diketahuinya tengah mengambil program pascasarjana di universitas ternama di kota tersebut. Tentu biayanya sangat mahal. Ini sungguh berbanding terbalik dengan profesi Andi yang hanya sebagai cleaning service. Dan Rita pun tidak tahu ada apa di balik semua ini. Hal ini pernah dibicarakan dengan Nuning dan Nuning pun memiliki pemikiran yang sama. Setelah terdiam beberapa saat Andi tiba-tiba menepuk pundak Rita. "Ada apa, Rit, kok kamu diajak ngobrol malah bengong gitu sih? Nih minum," kata Andi sambil menyodorkan segelas air mineral yang telah diberikan sedotan olehnya. "Ah, maaf Mas, gak apa-apa kok Mas. Alhamdulillah semua lancar. Dan lingkungan kerjaku juga bagus kok Mas. Entar kalau ada apa-apa aku pasti lapor sama Mas Andi deh Mas," kata Rita sambil tersenyum kepada Andi. Mendengar apa yang dikatakan Rita tersebut, Andi kemudian berkata, "Syukurlah Rit." Sementara itu Wawan atau Iwan yang saat itu berada di samping mereka terlihat tersenyum dengan perbincangan tersenyum. Wawan kemudian berkata di dalam hati, "Ah kamu Rit, kamu belum tahu siapa Andi sih." Terlihat Wawan sambil tersenyum sendiri. Obrolan di tempat kos milik Andi tersebut berlangsung sampai pukul 9 malam. Andi kemudian berkata kepada Wawan, "Wan, motorku remnya blong kayaknya. Belum ganti kampas rem soalnya. Aku besok pinjam motormu ya Wan sehari saja. Soalnya aku lihat kan motormu juga jarang dipakai," kata Andi kepada Wawan. Mendengar permintaan Andi tersebut, Wawan kemudian terlihat tertawa.
Ya udah sana pakai tuh motorku. Jebol juga biarin ntar aku beli yang baru, kata Wawan sambil tertawa. Andi mendengar hal tersebut juga ikut tertawa. Dasar kamu Wan, kata Andi sambil menepuk pundak Wawan. Terima kasih ya Wan, kata Andi kemudian. Oke bos, balas Wawan kemudian. Tepat jam 9:30 obrolan tersebut berakhir karena Rita, Nuning dan Fatma terlihat masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Dan tak lama kemudian lampu dan televisi di ruangan tersebut dimatikan karena seluruh penghuninya telah memasuki kamar masing-masing untuk beristirahat dan tidur. Jam terus berganti dan kini hari telah berganti dengan hari baru. Esok telah datang dan Andi adalah orang pertama yang meninggalkan rumah tersebut untuk berangkat bekerja, masih dengan motor milik Wawan. Kini Andi telah melaju di jalan raya menuju perusahaan tempatnya bekerja. Pukul 7:05 Andi telah sampai di perusahaan tersebut. Pagi itu di ruangan Pak Dimas diadakan briefing pagi sekitar 10 menit. Dan tepat jam 7:15 kini Andi dan teman-temannya telah melakukan tugas rutin mereka, dari membersihkan ruangan, halaman sampai ada yang membersihkan toilet perusahaan. Kali ini Andi mendapatkan bagian untuk menyapu halaman perusahaan. Di perusahaan ini ternyata tugas cleaning service sekaligus merangkap sebagai office boy atau pesuruh kantor, sehingga pagi-pagi sebagian dari cleaning service tersebut juga menyiapkan minuman untuk para staf di office. Kali ini tanpa terasa jam telah menunjukkan pukul 9 pagi. Kesibukan para cleaning service sudah mulai tidak ada, sehingga mereka mulai berbisa berkumpul di ruang cleaning service untuk sekedar minum menghilangkan dahaga mereka. Di ruangan tersebut Andi kemudian mendekati Pak Dimas. Andi kemudian berkata kepada Pak Dimas, "Pak, saya nanti sekitar jam 10 mohon izin dulu. Soalnya ada keperluan di luar yang mesti saya selesaikan," kata Andi kepada Pak Dimas. Dengan begitu pelan karena Andi merasa tidak enak hati menyampaikan hal ini kepada Pak Dimas. Sementara itu Pak Dimas juga cukup terkejut atas permintaan Andi karena Andi adalah seorang cleaning service yang baru bekerja 1 hari. Dan sangat jarang karyawan baru yang meminta izin seperti ini. Pak Dimas kemudian berkata kepada Andi, "Baik Mas kalau begitu. Tapi maaf ya soalnya Mas Andi kan masih baru. Saya perlu konsultasi masalah ini kepada bagian kepegawaian atau personalia. Soalnya saya takut disalahkan Mas." "Gak apa-apa ya Mas?" tanya Pak Dimas kepada Andi. Andi kemudian berkata, "Iya Pak, saya paham kok Pak. Dan saya terima saja apa keputusan Bapak nantinya." Saat itulah Pak Dimas kemudian pergi ke mejanya untuk menelpon bagian kepegawaian. Saat itu yang menerima telepon dari Pak Dimas bernama Ibu Tutik. "Selamat pagi Bu Tutik. Bu, ini ada salah satu cleaning service baru tapi kok sudah pingin izin, namanya Andi. Kira-kira bagaimana ya Bu?" kata Pak Dimas kepada Bu Tuti. Saat itu Ibu Tuti sepertinya sudah pernah mendengar tentang Andi si cleaning service dari Pak Akmal. Pak Akmal adalah direktur personalia di perusahaan tersebut. Bu Tuti kemudian berkata kepada Pak Dimas, "Pak sebentar ya Pak, saya akan bilang dulu ke bos. Kira-kira boleh apa tidak? Tolong jangan diputus dulu Pak teleponnya." Saat itulah Bu Tuti kemudian langsung menghubungi Pak Akmal melalui saluran telepon di samping tempat duduknya, dan Bu Tuti memberitahukan info dari Pak Dimas tersebut kepada Pak Akmal. Dan jawaban Pak Akmal terasa berbeda dari biasanya.
Biasanya Pak Akmal akan memberikan banyak alasan untuk menolak. Namun kali ini terlihat lain. Begini Bu Tuti, saya mengizinkan Andi untuk izin hari ini. Kalau dia perlu aku akan buatkan surat izin untuk Andi. Jadi tolong Andi jangan kamu persulit ya, kata Pak Akmal kepada Bu Tuti. Baik Pak, kalau begitu saya akan menyampaikan kepada Pak Dimas selaku pimpinan cleaning service supaya memberikan izin kepada Mas Andi. Akhirnya Bu Tutik mengangkat line teleponnya dengan Pak Dimas. Halo Pak Dimas. Iya Pak, ini Andi diizinkan untuk izin hari ini. Tolong jangan dipersulit ya Pak Andinya, kata Bu Tuti. Kemudian akhirnya Pak Dimas berkata, terima kasih ya Bu atas izin yang diberikan. Pak Dimas kemudian menutup telepon dan memberikan izin kepada Andi. Namun di benak Pak Dimas agak heran dengan kejadian ini. Sebegitu mudahnya Andi mendapatkan izin dari bagian kepegawaian. Jam 10 pagi Andi kini meninggalkan perusahaan tersebut. Di pintu security ternyata Andi dapat melewati dengan mudah. Ya, hal tersebut karena staf bagian personalia telah memberitahukan kepada pos security bahwa Andi akan meninggalkan perusahaan dan mereka diminta untuk tidak mempersulit Andi. Sedangkan Andi saat itu telah menuju ke perusahaan yang dipimpin oleh Pak Theo. Ya, memang perusahaan tersebut beberapa lalu dipimpin oleh Alex. Namun Alex memilih menjadi komisaris saja dan digantikan Pak Theo. Sedangkan Pak Theo di tempat lama digantikan oleh Ibu Francisca. Kali ini Andi masih memakai seragam cleaning service namun dengan ditutupi jaket berwarna hitam, sehingga seragam cleaning service tersebut menjadi tidak terlihat. Kini Andi yang telah memarkir sepeda motornya memasuki pintu V perusahaan. Masalah kemudian terjadi karena Andi ternyata dompetnya tertinggal sehingga tanda pengenalnya tertinggal. Andi kemudian berdiri di dekat pintu masuk. Saat itu Andi masih memikirkan hal apa yang mesti dilakukan untuk bisa masuk. Namun ternyata pada saat yang bersamaan muncul Pak Theo dari luar dan hendak masuk juga. Pak Theo adalah presiden direktur yang baru di perusahaan tersebut. Tampak para security sedemikian hormat kepada Pak Theo. Dan tak kala Pak Theo melihat Andi, Pak Theo kemudian mendekati Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 111. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan cerita ini. Silahkan like dan subscribe channel ini ya. Mudah-mudahan admin bisa upload 2 atau 3 hari mendatang. Terima kasih.